ada beberapa gangguan. Yang pertama gangguannya dari golongan Abdul Jumud. Abdul Jumud itu dari gangguan dedemit gitu. Yang mengalami gangguan dari golongan Abdul Jumud itu biasanya orang itu tidak akan betah di rumah itu. Itu tanda pertamanya. Ceritanya yang jenengan rasakan di rumah itu gimana, Pak? Ya kalau dulu sebelum saya melaksanakan ibadah, bawaannya pengen panas, pengen marah, pengen marah, pengen marah, iya, sama anak, sama istri, terus gampang sakit. Terus Iya. terutama pengen menghilangkan yang dulu pernah minta pada orang-orang gitu, isi badan. Iya. Gitu. Pernah isi gotri? Pernah. Sambil baca ya Latif. Coba nanti dulu. Ada lagi naik. Sebentar. Coba itu apa dulu itu? Nah ini yang saya katakan dari Tulungagung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Dapat jawab, Bro. Lagi, alhamdulillah. Nikmati Gusti Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, siap. Pamit ya. Nggih, siap. Barakallah. Nggih, monggo. Barakallah. Assalamualaikum. Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, alhamdulillah malam ini saya sekarang sedang berada di mana ini Pak? Di Bangun Jaya. Bangun Jaya. Bangun Jaya. Bangun Jaya, tepatnya di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji. Oh, belum masuk Palembang sini Pak ya? Belum. Masih Mesuji ya? Mesuji. Masya Allah, alhamdulillah. Muter-muter tadi. Tadi masuk ke karet-karet. Masuk ke kebun sawit, muter sampai 3 kali.
Terus wallahi demi Allah demi Rasulullah, saya bertanggung jawab mulut saya. Tadi sebelum saya ke sini itu naik mobil sudah ada benturan yang luar biasa. Tadi saya sempat ada beberapa gangguan. Yang pertama gangguannya dari golongan Abdul Jumud. Abdul Jumud itu dari gangguan dedemit gitu. Jumit. Itu kalau orang Jawa bilangnya itu dedemit gitu. Dedemit itu golongan bangsa jin Abdul Jumud yang biasanya hidupnya itu di sungai maupun di pepohonan gitu. Tapi benar tidaknya sih Allahu a'lam bishawab. Cuman yang saya rasakan kayak gitu aja gitu. Jadi saya tadi sempat ya agak kaget gitu loh. Sebelum kesini masih di jalan kok sudah ada benturannya, sudah berasa gitu. Jadi masya Allah. Ini yang pertama kali saya pembersihan di Lampung. Ya sayang ya. Ini yang pertama ya. Setelah saya 11 tahun berada di Jawa, dan memang yai saya sendiri matur atau bilang sebelum bikin pondok tidak boleh pulang ke Lampung. Akhirnya walaupun tidak punya uang sama sekali ya wis nekat bikin pondok. Alhamdulillah pondok di Jawa sudah jadilah, bisa dikatakan sudah jadi walaupun hanya satu lantai dan satu musola. Alhamdulillah sudah jadi, dan sekarang saya pengen pondok yang ada di Lampung ini, di Mesuji ini juga segera jadi, yaitu Pondok Darun Najah. Insya Allah juga sudah hampir jadi, walaupun tempat untuk asrama putranya belum jadi, tapi sudah hampir jadi lah insya Allah. Nanti ada santri-santri dari Padepokan juga yang akan saya titipkan di sana untuk membantu pembelajaran lah gitu insya Allah. Selain itu di sana juga sudah ada Yai Jumali di sana. Nah alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya, ini saya sudah sampai di rumahnya Bapak siapa ini ya? Murdiono. Bapak Murdiono. Murdiono. Iya, di rumahnya Bapak Murdiono. Ini saya rasakan malah yang pertama di sini ini gangguannya dari golongan Abdul Jumud. Ketika ada rumah yang mengalami gangguan dari golongan Abdul Jumud itu biasanya orang itu tidak akan betah di rumah itu. Itu tanda pertamanya. Pemilik rumahnya itu nggak akan betah berada di rumahnya sendiri. Itu tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang kedua biasanya gampang sakit. Gitu. Tanda-tanda yang kedua itu akan selalu sakit-sakitan. Nah ini nanti yang penting kita doakan sajalah itu, karena kita itu semuanya sebenarnya sama. Tidak ada bedanya antara satu hamba dan hamba yang lainnya, nggak ada bedanya. Yang penting ya kita mendoakan aja lah, itu aja. Orang hidup itu cuman manut kersane Gusti Allah. Wes sak kersa-kersane, yang penting dijalani dengan sungguh-sungguh. Kalau jadi petani ya petani yang sungguh-sungguh. Kalau jadi guru ya guru yang sungguh-sungguh. Kalau jadi suami ya suami yang sungguh-sungguh. Kalaupun jadi anak ya anak sungguh-sungguh gitu. Jadi setiap orang itu sebenarnya sama, namanya hamba itu ya kaulo, manut kersane Gusti Allah itu. Yang penting sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan itu, enggak setengah-setengah. Dan alhamdulillah ini kita ada di sini. Ini yang pemilik rumah sinten? Oh panjenengan. Bapak Ini Allah alam bisawab ya. Yang saya rasakan sih seperti yang sering saya tausiahkan itu. Kalau ain itu di muka, kalau ketempelan itu di dada, kalau sihir itu di tulang belakang atau di punggung. Punggungnya sakit. Karena begini. Kalau seorang sakit di bagian ain atau di bagian muka, karena memang yang sering dipuji itu muka, maka pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya kita itu sering dikasih tahu sama orang tua kita, kalau anak senang makan jangan diomong kan gitu. Kalau diomong biasanya besoknya nggak doyan makan gitu. Atau ketika anak kita gemuk itu jangan diomong, nanti kalau diomong jadi kurus kan begitu.
Nah, pujian yang tidak menceritakan asma Allah inilah bisa menyebabkan penyakit ain. Sedangkan untuk mengobati penyakit ain itu sendiri harus mengambil dari sumber ainnya, yaitu menggunakan air wudhunya orang yang menyebabkan ain tadi. Contoh, kalau anak sering step panas, itu obatnya orang tuanya itu wudhu, lalu air wudhunya ditampung, setelah itu nanti dimandikan untuk anaknya. Ya, sekarang yang jadi masalah begini, sekarang kan zaman modern, orang senang foto selfie, terus setelah itu dia foto terus dia selfie, akhirnya dipuji orang se-Indonesia, se-dunia. Nah, terus akhirnya sering terkena penyakit kayak stroke, sesak napas dan lain sebagainya. Nah, kalau semuanya obatnya itu seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dengan menggunakan air wudhunya itu, nah, terus apa mau minta air wudhu orang se-Indonesia kan gitu? Buru mati ya, repot ya tak? Makanya sekarang ini banyak penyakit yang aneh-aneh seperti corona, itu salah satunya ya disebabkan oleh ain ini tadi sebenarnya masalahnya. Oleh sebab itu yang terpenting sebenarnya kalau kita memuji orang ya disertakan dengan asma Allah, itu yang paling utama sebenarnya. Terus yang kedua, penyakit karena ketempelan. Jadi jin menempel karena yang pertama karena maksiat, yang kedua karena tidak taat, yang ketiga itu karena tempat, dan yang kelima itu karena nasab gitu. Jadi suatu penyakit menurun karena 4 hal tadi menempel di dalam diri kita tadi. Nah, yang ketiga itu baru yang dikarenakan sihir. Kalau sihir itu yang berada di bagian tulang belakang, karena masuknya sihir itu sepengetahuan saya dari tulang belakang. Makanya yang paling penting di sini nanti ada beberapa hal yang harus dihilangkan dulu di sini, Pak, insyaallah. Tapi sebelum itu saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sama panjenengan. Niki ceritanya pripun? Ceritanya yang jenengan rasakan di rumah itu gimana, Pak? Ya, kalau dulu sebelum saya melaksanakan ibadah, bawaannya pengen panas, pengen marah, pengen marah, pengen marah, iya, sama anak, sama istri, terus gampang sakit, terus Iya. terutama pengen menghilangkan yang dulu pernah minta pada orang-orang gitu, isi badan. Iya. Gitu. Pernah isi gotri? Pernah. Mantap. Cuma digolong baca ya. Dulu kan pernah mau daftar tentara, nggak masuk. Nggak jadi tentara, malah sekarang jadi Petani. mantap. Petani, tentara sama saja, penting bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Nggih. Terus ini mohon maaf nggih, saya rasakan yang dari sebelah sini ini kok seperti ada apa namanya ya, sebuah ikatan yang dari sebelah sini. Dalam kan sebelahnya keluar ya, punya sini. iya, yang jelas dari sebelah sini itu saya melihat seperti kakek-kakek ngoten di sebelah sini. Nah, nanti Pak, insya Allah dihilangkan dulu, karena yang paling besar dari sebelah sini. Ini tempat apa ini, Pak? Kamar. Kamarnya siapa? Kamarnya ya anak-anak apa maksudnya yang kerja di sini. Pembantu lah untuk rumah tangga. Iya, baru. Yang ini, yang depan ini, Ini persolatan. sananya kamarnya siapa? Kamar pembantu. Iya. Terus kalau ini beliau ini Ini yang sebelah kulo. Anak nomor 2 ini. ini nomor 2. Nggih. Terus ini kan nomor 3. ini nomor Niki nomor 3. ini nomor berapa beliau? Pertama. Oh, pertama. Ini nomor 3. nomor 3. Nomor 3 ini.
Kalau yang pertama, Yang oh yang pertama itu, ini yang kedua, Ya. ini yang ketiga. Pinten nikahane? Yogane pinten? Kula sedaya ibu sing riyen sekawan. Ibu yang dulu. Nggih. Wah, berarti ada yang sekarang. Ada. Setelah ibunya meninggal nikah lagi. Setelah ibunya meninggal terus nikah lagi. Punya anak satu Punya anak satu, mana? di rumah. Kalau ibunya? Gimana? Ibunya di mana? Ini di rumah. Ibunya di rumah. Rumah Bekasan. Di Brabasan. Berapa saat? Kenapa ndak ikut, Pak? Nah, Kenapa ndak ikut? anaknya yang nggak mau ditinggal. Nggih. Nikah sudah berapa lama, Pak? Menikah sudah berapa lama yang baru? Sama yang baru Yang terakhir ini? dari 2007 bulan 12. 7 12. Nggih. Siap. Barakallah. Nggih. Nggih. Kalau di rumah ini sampai bangun udah berapa lama, Pak? Kalau yang bangun yang depan Yang ini pertama awalnya. Dulu kan saya tinggalnya 2098 ya. 98 Yang rumah yang di depan ini kalau nggak salah 98. 9899. Ya 9899. Ya, ya. Nggih. Alhamdulillah. Ya nanti juga Masya Allah dihilangkan yang ada di dalam diri panjenengan, karena ada juga yang belum hilang dari dalam tubuh. Salah satu tanda bahwa di dalam diri kita ada gangguan itu, entah itu gangguan yang karena sihir, tempelan maupun ain, itu yang pertama muncul perasaan al-ghadab atau marah gitu. Kalau kita mudah marah berarti ada gangguan di dalam diri kita. Yang kedua, muncul perasaan yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas, was-was gitu. Dan yang ketiga muncul perasaan gampang sedih gitu. Ya punya apapun tetap sedih aja gitu. Itu nanti akhirnya terus muncul perasaan khoyal gitu atau halusinasi. Terus kalau lebih parah lagi jadi penyakit ODGJ, itu gangguan kejiwaan. Karena memang saya dari kecil ngurusin orang gila di pondok itu. Nah ini sekarang yang terpenting dihilangkan dulu penyebabnya. Nanti yang kedua baru diusir lalatnya, dan yang ketiga nanti insya Allah dipagari itu. Intinya kita di sini hanya mendoakan saja. Tapi doa itu sendiri ada kaidah-kaidahnya ketika kita berdoa. Walaupun firman-Nya Allah itu siapapun yang meminta kepadaku pasti akan aku berikan, kan ngoten atur Gusti Allah. Tapi ketika kita meminta juga harus tahu adab-adabnya atau sopan santunnya gitu. Kita meminta kepada teman pun harus tahu tata caranya atau adabnya, apalagi meminta kepada Allah. Yang pertama, kalau meminta itu harus tahu waktunya, itu yang paling utama. Jadi kalau mau meminta itu harus tahu waktunya, dan waktu yang paling bagus untuk meminta itu ketika orang-orang tidur, yaitu tengah malam. Kalau di dalam kajian ilmu tasawuf, malam itu tempat yang paling bagus untuk bermunajat itu, atau dayanya itu sangat bagus sekali untuk kita meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau meminta itu harus menggunakan wasilah itu, perantara, jangan langsung meminta itu. Yaitu wasilah yang paling utama itu adalah baginda Rasulullah SAW, itu lewat sholawat. Yang ketiga, kalau meminta itu jangan langsung meminta, tetapi manggil dulu dengan nama yang baik atau ngerayu dulu gitu. Walau pengen kaya ya fatahu ya roja, pengen mata batinnya kebuka ya baca ya latif itu. Intinya ya memanggil dengan nama yang baik, dan nama yang baik itu disebut dengan asmaul husna kalau di dalam Al-Quran. Jadi tiga hal ini tadi harus dilakukan dulu kalau pengen doanya itu terkabul. Pak, insya Allah kalau ketiga hal ini dilakukan istiqomah 41 hari
insya Allah akan dikabulkan. Satu aja dulu permintaannya apa, jangan banyak-banyak. Satu dulu istiqomah 41 hari nggak putus, itu nanti insya Allah dikabulkan hajatnya. Dan ada lagi, kalaupun ketika hal ini sudah dilakukan tetapi belum dikabulkan, ya tinggal kita memahami tentang asbabun nuzulnya mawon gitu. Jadi kalau kita minta kok nggak dikasih, coba mikir kalau dipanggil cepet datang apa enggak, kayak gitu. Maksudnya kalau ajan tentang teko, yang ketiga tinggal makanan aja, yang kita makan itu haram atau halal, itu aja. Kalau itu sudah dilakukan Pak, insya Allah aku yakin ya dikabulkan. Nggak dikabulkan sekarang, nanti nggak nanti ya besok aja, tinggal nunggu waktunya saja. Dan ada beberapa doa yang memang dikhususkan untuk itu, seumpamanya untuk mentajribkan atau untuk mendahirkan sebuah gangguan, maka salah satunya bisa dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Nah, ini saya mau mendahirkan dulu yang ada di rumah ini, dan nanti baru ke orangnya, dan setelah itu nanti baru pagarannya Pak, insya Allah. Amit ya. Bantu Pak nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam rumah saya, keluarga saya, usaha saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya. Saya memohon ya Allah, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu
kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tangannya sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Assalamualaikum. Salam. Ya ahli Muhammad. Ya ahli Muhammad. Ya ahli Muhammad. Zahir, bintillah, bintillah. Masuk aja ke kamar sebelah sini, 1, 2. Ini kamar apa ini? Salat. Sampingnya? Kamar pembantu. Kamar siapa? Pembantu. Masuk ke dalam, baca ya Latif, lalu cari sesuatu, bawa ke sini. Sambil baca ya Latif. Ya. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumut keluar ini. Allah Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar. La haula wala quwwata. Bismillah. Allah.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Di sini itu ada makhluk tinggi besarnya. Astaghfirullahaladzim. Illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Ini berarti yang tadi nyerang saya masih saya di jalan itu ini. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini di Lampung tapi kok bisa dapat barang kayak gini dari mana ya? Karena setahu saya ini adanya itu di wilayah Tulungagung. Adanya di wilayah Tulungagung nih. Di situ itu ada sesuatu yang berada di tempat itu, tapi bukan jenengan yang tempatkan ya. Ini nanti saya ambil dulu. Ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Ini yang menunggunya ini tidak terima itu. Yang menunggunya sendiri tidak terima. Ini dekat dengan gua Tantik Siu ini. Penunggunya ini. Astagfirullah. Jadi kalau kita ingin mendohirkan suatu benda, maka kita harus mengalahkan dulu atau paling tidak mengikat dulu penghuninya. Jadi kayak seolah-olah itu seperti kotoran yang dikerubungi oleh tawon gitu. Apa namanya tawon itu? Kumbang apa sih? Lebah itu loh. Jadi kalau kita mau ngambil madunya atau kita mau ngambil sarangnya itu, kita harus bisa mengusir kumbangnya dulu gitu loh. Dan masalahnya kumbang ini punya sengat. Dan saya rasakan dada saya sebelah kanan ini kayak kena desiran angin itu loh. Nah, itu kalau tidak mampu bisa muntah darah terkadang di sini itu. Ini nanti entah saya minta untuk digali atau saya tarik ya, nggak tahu nih. Mungkin lebih asiknya kalau digali ya, gali gitu jadi lebih mantap. Gali atau dikeluarkan gini Pak. Oke, kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Sebenarnya pengen saya tarik jedar gitu, tapi nanti jadi fitnah. Kira taruh di sini gitu. Makanya saya minta untuk di situ saja, nanti biar diambil sendiri yang di sana. Tapi sebelum diambil, saya mau mengusir dulu penghuninya itu. Sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhasa Qalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausa Somadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, agisni 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 wa amidani fi qada'i hajati. Dia hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Saya meminta hibarnya barokahnya Tuan Sya'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ijabat khastum batastum jabarin 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 badanas baratas badianas nurul salaman malikul jinni wal insi was syaitani ketemu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Moga dikali pasti. Iya. Sampai kanan kirinya dikali mawon. Terus. Terus maju ke depan. Saya lihat cahayanya agak ke depan sana gitu. Pelan-pelan mawon, pelan-pelan. Coba nanti dulu. Ada lagi naik. Sebentar. Coba itu apa dulu itu? Nah ini yang saya katakan dari Tulungagung. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Satu dulu saya pengen tanyain dulu. Nggak apa-apa. Saya pengen tanya dulu ini. Masih ada yang satu nih. Saya pengen tanya dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Kenapa enggak mau menjawab salam saya? Kenapa enggak mau menjawab salam saya? Saya tanya dulu. Kenapa ndak mau menjawab salam saya? Karena kami tidak bisa menjawab salam kalian. Oh, dari kamu bukan dari golongan jin muslim. Kamu itu aslinya dari mana? Sudah lama di sini. Kenapa berada di sini? Hanya ditempatkan di sini untuk mengganggu keluarga ini. Ini makhluk seperti ini. Ini disebut dengan bangsa jin Abdul Jumud. Jadi bangsa jin Abdul Jumud itu ciri khasnya satu sebenarnya, membuat rumah tangga itu kacau. Karena dibuat seseorang itu mudah marah. Karena apa? Karena di matanya ini merah. Ciri khasnya itu matanya merah dan lidahnya itu panjang. Dan satu hal lagi, menjadi ciri khasnya bangsa jin, seperti apapun bangsa jin, dia punya ekor, dia berekor. Dan semua bangsa jin itu ya tingkah lakunya, jalannya itu seperti binatang, seperti hewan. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bicara baik-baik sama saya. Bicara baik-baik sama saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlimul khadami. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Undangkan Raja Jin ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat itu anak buahmu, tingkahnya ya. Kenapa ada di sini? Kasih tahu.
Ajak anak buahmu itu untuk pergi itu. Anak buah yang panjenengan tuh loh. Kenapa kok ada di sini? Panjenengan kenapa kok ada di sini itu ceritanya gimana? Aku ono sing gunake. Aku suka Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Iya. Aku disambati. Gawe keingkung. Sampai yang buat merubah pikiran orang itu. Dan aku sing laku. Biar teringat terus sama sana, takluk sama sana. Iya. Biar takluk sama sana gitu. Coba yang di belakang minggir itu. Kamu pikir kamu di Lampung terus nggak akan ada yang ganggu kamu gitu? Kenapa mundur-mundur? Aku ora pernah ganggu awak. Terus kalau kamu nggak pernah ganggu saya, terus saya biarkan gitu, kamu ngelakuin hal-hal yang buruk kayak gitu. Enggak, tugas kamu enggak kayak gitu. Tugasnya kita itu sebagai makhluk itu beribadah kepada Allah, bukan menyakiti, bukan. Mau pergi dari sini atau enggak? Kamu lihat saya dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gak usah malah pergi. Kalau pergi malah tak ikat. Hadap saya sini. Kalau takut jangan menjauh, mendekat sini. Ngomong sama saya sini. Sini. Ayo hadap saya sini. Menghadap saya sini. Menghadap ke saya. Sekarang saya minta jangan ganggu keluarga ini lagi. Jangan ganggu keluarganya. Kalau sama saya nggak ada syarat apa-apa. Engkong. Kalau sama saya nggak pakai syarat apa-apa. Engkong kita kuning. Kalau sama saya nggak ada syarat apapun. Mana ada ayam warna kuning. Pancen kuwi sing setiap waktu digawekno. Ayam kuning apa sih? Oh, jadi kamu diituin terus. Iya, Apa, Kak? engkong. Nyawa nenek sing tak gawa selagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah. Ikat. Kan saya sudah ngomong baik-baik. Jangan ganggu. Kok malah tetap ganggu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa makhlukin Allah. Allah. Amit ya. Saya minta keluarganya untuk
kumpul berbaris di sini yang mau diruqyah untuk menghilangkan gangguan yang ada di dalam tubuh. Terus saya minta 2 baskom air nggih. 2 baskom air ya? Siap. 2 baskom air. Maka di sini berbaris. Dan perlu saya sampaikan bahwa salah satu yang mengganggu keluarga ini tadi itu ada yang dari Banyuwangi, yang lebih tua, yang agak tua tadi, dan yang satunya dari Tulungagung. Terus yang uniknya itu biasa yang menggunakan itu dititani orang yang sering bikin ingkung. Kayak saya sering ingkung. Sering bikin ingkung. Itu suka bikin ingkung. Dan ingkung yang digunakan itu pakai ayam warna kuning. Saya nggak ngerti apa itu yang warna kuning. Iya, jago itu. Dan bangsa jin ini tadi dari golongan Abdul Jumud. Dari golongan Abdul Jumud itu kalau kita bilang itu dari golongan jedemit, yang biasanya memang sifatnya itu ya sangat-sangat buruk, senang mengganggu urusan orang. Dan sekarang kita ruqyah dulu pemilik rumahnya, keluarganya. Ruqyah itu artinya itu sembur atau suwu. Jadi kita sembur. Nggih, matur suwun. Jenengan kok tahu kalau saya sukanya kopi setengah? Kalau jangan-jangan jenengan ini sakti mandraguna. Ya, oh serius? Loh, saya nggak ngomong tahu. Sanjani. Oh, bisa. Masya Allah. Ini benar nyambung. Mama ibu silakan. Iya. Ini nanti saya ruqyah teriak-teriak nanti ini. Teriak-teriak, ini aja udah ada yang berontak. 1, 2, 3, 4 ini nanti yang kita utamakan dulu. Ruqyah niku artinya sembur nggih. Jadi ada sesuatu hal yang ditiupkan, karena kita hidup ini nggak hanya secara dohir tapi juga secara batin. Jadi kita itu bukan hanya membutuhkan makanan dohir seperti sayur, nasi, makanan dohir, tapi juga membutuhkan makanan batin, makanan. Ngapunten ya pengen fan kali kalian. Barakallah. Barakallah. Sini sayang. Foto, dipoto nang. Sini. Namanya siapa ini? Faris. Kang Faris. Foto nang. Nggih. Bangun tidur ta? Iya. Tadi udah nungguin. Wah. Nggih, barakallah. Sering ningali jenengan nonton YouTube. Umur berapa ini? 11. 11 tahun. Kalau ditanya besok kita jadi apa lagi, mau bahas mobil santet, mau mondok ini itu. Lihat. Barakallah. Ke sana. Oh. Oke. Bisa datang ke pondok, tak kasih kaos ya. Nggih. Terus besok tak kasih sesuatu. Ya, datang ke pondok ya. Sakit setiap malam Jumat di wasne ya Latif, kali sholawat terus di untoyane diunjukne tolene niki. Sebatas hati ini lembut ya Latif ini hati ini mohon lembut. Insyaallah. Ini dulu kenapa ini? Atau di mana? Di Tanggawan. Oh. Kok hampir sama kayak saya. Ini. Teng. Dadas ngaton nggih bahwa saya dunungkan dulu supaya nanti bisa lebih meresap ke dalam kolbu nggih. Jadi selama kita hidup ini ya kita tetap akan melakukan maksiat, tetap akan ada maksiat yang kita lakukan. Atau selama kita hidup ini ya kita akan tetap punya hawa nafsu,
Karena yang disebut hawa nafsu itu adalah hawa itu. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan, diarahkan. Jadi kalau seseorang pengen hilang hawa nafsunya, ya kalau hilang nafsunya hilang manusianya. Sebab yang dikatakan manusia ya karena masih punya hawa nafsu. Dan nafsu sendiri itu adalah diri kita ini adalah perwujudan dari dunia ini. Jadi dunia ini semuanya ada di dalam diri kita, makanya kita ini disebut sebagai jagat alit, dan dunia ini disebut jagat besar. Tapi semua yang ada di jagat besar tadi terdapat di dalam jagat alit diri kita. Nah, nafsunya tetumbuhan itu disebut dengan supiyah, nafsunya tetukulan itu disebut dengan supiyah, nafsu yang ingin punya rumah, punya mobil, punya istri cantik dan sebagainya niku supiyah. Yang kedua nafsu lawamah niku nafsunya hewan. Hewan itu penting uripe niku mau mangan. Pokoknya penting mangan, bukan kata penting mangan. Ya, jadi nafsu yang ingin makan itu ya di dalam diri kita disebut dengan lawamah gitu. Kalau nafsunya amarah itu nafsunya setan gitu. Jadi ciri khas setan itu marah. Nah, itu di dalam diri kita itu disebut dengan nafsu amarah. Kalau nafsunya malaikat itu disebut dengan supiyah. Terus kalau semuanya kita pengen nafsu kita hilang, contoh nafsu lawamah, ya berarti nafsu makannya hilang. Kalau nafsu makannya hilang ya berarti mati kan ngoten. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Masalahnya ada seseorang atau dukun kayak gitu biasanya menggunakan salah satu energi dari salah satunya tadi untuk mengikat seseorang. Ini yang repot. Ini yang repot. Sehingga seseorang itu nanti kalau semuanya menggunakan nafsu supiyah ngoten mawon, tuk gitu tek wes neng wong wedok kuwi kayak gitu. Jadi kayak semuanya itu apa ya terkunci kayak gitu, nggak bisa lepas itu. Ini kayak sapi tuh nyesirung ini repot gitu loh. Jadi menggunakan tadi, makanya sihir niku hanya bisa masuk ketika ada jalannya. Jalannya itu yang pertama niku al-ghadab marah. Yang kedua jalan masuknya sihir atau jin niku iwasisu fi sudurina simila jinnati was-was. Dan yang ketiga itu sedih. Pokoknya uang sing ora gampang nesu, ora gampang marah, ora gampang sedih, ora gampang was-was, saya jamin asalkan tidak ada 3 hal ini tadi, marah, sedih, was-was, nggak akan bisa disantet. Yang penting orang itu nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, itu nggak akan bisa disantet. Makanya sebenarnya untuk mengalahkan santet itu nggak perlu ilmu sing aneh-aneh. Yang penting nggak gampang nesu, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, itu saja. Nah, supaya nggak gampang marah, supaya nggak gampang sedih, dan supaya nggak gampang was-was, niku hatinya kudu seneng. Lah orang supaya hatinya senang itu harus syukur. Lah supaya syukur harus ingat kepada Allah. Manut kersane Gusti Allah, terima ing pandum. Nah, supaya ingat kepada Allah harus berzikir. Kudu kan kita kalau mau supaya orang ingat kepada kita kan, supaya kita ingat kepada orang itu kan harus terus memanggil namanya kan ngoten. Jadi balik malih kudu seneng zikir. Kudu seneng wirid. Nah, wirid sendiri itu ada kaidah-kaidahnya. Ada zikir, nafas, an-nafus, an-nafsiyah, afal dan sebagainya. Ini mau bagaimana caranya supaya zikir niku bisa mancing antara Baitul Ma'mur, otak, teng, ati, antara sambung keduanya. Nah, niki kula suwun panjenengan atine bener-bener terima ing pandum, manut kersane Gusti Allah. Saya minta panjenengan ketika ruqyah ini nanti bisa berjalan dengan baik, saya minta panjenengan untuk hatinya itu terima ing pandum, manut kersane Gusti Allah. Jangan sampai ada ketidakikhlasan atau ngersulo gitu. Karena ini nanti susah pelepasannya kalau masih ada ngersulo nih. Jadi kalau punya semuanya suami yang galak, mana panjenengan kudu ikhlas. Ojo sampai ngersulo. Kalau bojone galak berarti sampean kon sing sabar. Nanti kalau hatinya memendam amarah, jengkel, akhirnya mari penyakit, biasanya kanker payudara dan lain sebagainya. Intinya kudu manut karo kersane Gusti Allah ngoten mawon. Sing ikhlas dengan apa yang sampean dapatkan sekarang. Dan nanti insya Allah pelepasannya mudah kalau sampean ikhlas. Cara aku nyebul, karena ruqyah itu artinya adalah tiup. Suwuk, ya kayak dukun sebenarnya bedane. Dukunnya sini bagus, duduk tekun ngamalin kun fa'ayakun. Yang jelek niku kalau nyantet niku mawon sebenarnya.
ruqyah sendiri artinya adalah dukun. Asline ngoten. Jadi ketika saya ada debu yang menempel di dalam diri panjenengan, sing penting jenengan niku mboten geget, artinya ikhlas, ora mbok grusulani ngoten mengke ngoten penak. Jadi mari ora iku bukan karena saya tergantung jenengan mawon. Jenengan ikhlas karena apa yang diberikan Allah, pelepasannya nanti mudah. Tapi kalau sampai sendiri gersulo, ya susah pelepasannya ngoten. Jadi nanti yang mau diruqyah, saya minta untuk ikhlas dengan apa yang Allah berikan terhadap panjenengan. Ngoten nggih. Monggo, yang mau diruqyah sing pundi? Duduk tenang, zikir Allah Allah. 1 2 3. Ikut. Terus mana yang tadi anak pertama? Wes semuanya boleh yang mau ikut, wes. Saya minta sayang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak kecil di ruqyah juga malah bagus. Ruqyah itu artinya menenangkan, bukan bikin kesurupan. Sini. Ini ruqyahnya. Saya pertama garam ini nanti untuk rumah yang tutup merah. Ini untuk rumah disiramkan nanti. Ini untuk orangnya. Dan di dalam garam ini yang diasmakan adalah hijib sakron atau hijib cinta, dan rotibul haddad. Yang ketiga adalah sholawat. Dan yang ketiga ini dengan daun bidara. Jadi daun bidara ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sid. Nanti ada yang ngira kembang. Daun sid sendiri adalah daun yang sangat ditakuti oleh bangsa jin, dan pengasmaannya dengan hijib barki. Hijib barki itu adalah hijib halilintar, dan ini tasbihnya dari kayu bidara. Oke, ini juga nanti dipakaikan untuk beliau. Ada kelapa muda ya? Ada. Siap. Ini ciri khas Lampung ya, ciri khas Lampung. Karena saya sudah 11 tahun tidak ke Lampung. Ciri khas Lampung itu kelapanya kecil-kecil. Kelapa hibrida ya namanya ya. Itu ciri khas ya. Kalau di Jawa itu kelapanya begini-gini, besar-besar. Saya jelaskan sedikit nanti biar tidak salah paham. Kenapa kita yang pertama menggunakan madu? Madu itu adalah habatun sauda atau obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madu di pengobatan dan kesehatan yang paling bagus itu menggunakan madu. Yang kedua kunir, karena kunir ini adalah tanaman semula jadi. Jadi kunir ini bisa untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit dohir maupun penyakit batin. Nanti dimasukkan ke degan, terus degannya dibakar. Nah, degan ini sendiri mempunyai anasir yang sama dengan diri kita. Di degan ini ada 4 anasir yang sama di dalam diri kita. Jadi bisa untuk menghilangkan racun, baik itu secara dohir maupun racun yang diakibatkan sihir. Jadi dibakar, setelah dibakar nanti diminumkan, tapi sekarang di ruqyah dulu. Dalam? Sampai operasi. Iya. Saraf kejepit. Siap. Setahun yang lalu. Setelah dioperasi gimana? Tambah haru nih malah. Jadi terdenggolin apa tangan lagi sih. Iya. Dari tenan malah.
belum ada perubahan. Malah nambah sakit. Yang sabar. Nggih. Mungkin kalau ada badannya pingin gerak, ya nggak usah takut, karena kalau ada yang nggak pas nanti juga akan berontak gitu. Jangan takut, nggih. Pasrah mawon kali Gusti Allah pun. Duduk rileks. Ada kantong kresek enggak? Kantong kresek hitam ada enggak? Nggih. Nanti kalau mau muntah ya dimuntahkan. Kalau di dalam dua ada pingin teriak kayak gitu ya jangan takut. Biasanya ngowel itu dumble, ngomong dewe. Hah? Ngocek ngomel. Lambene duel. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting pasrah mohon kali Gusti Allah. Nggih. Matanya terpejam. Dirasakan. Dibuka nggih, ngeten. Tangannya dibuka. Nah, tangannya dibuka dulu. Nah. Nempel di sini enggak apa-apa, Ibu. Nah, itu. Nempel di sini. Nah, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Apabila di dalam diri saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang
saka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangan tarik ke atas. Tangan tarik ke atas, satu sebelah kanan, ditepukkan di kepala belakang begini. Dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Teplai. Ya Sayyidhosa Qolaini, ya Sayyidhosa Qolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Ghausas Samadani, ya Mahmubas Subhani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin, ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, wa Amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saya. Keluar, keluar, keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Murdiono. Alamat Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Ya sementara ini keluhan saya terutama di badan itu sering sakit. Bawaannya marah-marah. Itu sudah berapa lama Pak yang Bapak rasakan di badan sakit atau sering marah-marah? Ya udah lama, sebenarnya udah lama semenjak tinggal di rumah ini. Sebelumnya tidak di sini Pak? Ya? Bapak sebelumnya tidak di sini? Tidak di sini, di Desa Trikarya Mulia. Di Lampung juga? Ini di Lampung juga, lain desa. Semenjak pindah di sini, kamu rasanya aneh-aneh nonton? Nggih. Terus wonten napa nggih kadang lak dalu niku swara dhuwur, dhuwur gendeng, seng. Nggih. Suara nonton? Nggih, kadang enten swara mak der. Kemudian nggih. Sering gitu Pak? Nggih, mboten sering nggih pernah wonten lho. Namun jenengan nate ketinggalan apa ngoten? Nah, selama niki mboten di Namun suara-suara ngoten kali sing teng awak ngoten Mas. nggih terutama kalau awak niku mang riyen niku sering sakit kula. Hampir tiap bulan niku pokoknya sakit kula. Semenjak pindah ke mriki niku. Nggih. Ya alhamdulillah udah beberapa tahun ini kurang lebih sekitar 2 tahunan ya alhamdulillah udah banyak berkurangnya masalah sakit. Itu jenengan nggih tumut teng pondok. Nggih tumut teng Boga. Namun Pak Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.